Perang Rusia-Ukraina memasuki hampir 4 tahun tanpa tanda-tanda mereda. Di tengah kebuntuan itu, Amerika Serikat membawa sebuah usulan besar, yaitu rencana damai 28 poin yang didorong Presiden Donald Trump yang digambarkan sebagai jalan cepat menuju penghentian konflik. Namun, bukannya mendapat sambutan positif, rencana ini justru memicu gelombang kekhawatiran, bukan hanya dari Ukraina, tetapi juga dari para pemimpin Eropa dan negara-negara G20 yang dianggap sebagai barisan pendukung Kiev. Washington pun kini berada dalam posisi sulit, apalagi setelah Trump menetapkan batas waktu bagi Ukraina untuk menerima rencana tersebut. Respon penolakan membuat Amerika terpaksa melunak. Pertanyaannya, mengapa rencana damai yang diklaim bisa mengakhiri perang ternyata ditolak banyak negara? Dalam pembicaraan tingkat tinggi di Jenewa, para pejabat AS bertemu dengan delegasi Ukraina dan Eropa untuk membahas rancangan rencana tersebut. Dari berbagai bocoran, ada 3 poin besar yang menjadi sumber kekhawatiran. Pertama, konsesi wilayah. Ukraina diminta menyerahkan Luhansk, Donetsk, dan Crimea sebagai wilayah yang diakui berada di bawah kendali Rusia. Selain itu, garis depan di Kherson dan Zaporizhia akan dibekukan. Kedua, soal pengurangan besar kekuatan militer Ukraina. Dari sekitar 900.000 personel, Ukraina diminta memangkasnya menjadi 600.000, sebuah angka yang dianggap membuat Ukraina terlalu lemah. Ketiga, pembatasan ambisi geopolitik Ukraina termasuk penghentian upaya bergabung dengan NATO. Bagi Kiev dan negara-negara Eropa, ini bukanlah rencana damai, melainkan penyerahan teritorial permanen kepada Rusia. Agenda pertemuan di Jenewa dipimpin pejabat tinggi AS termasuk Menteri Luar Negeri Marco Rubio dan utusan khusus Steve Witkoff. Dari pihak Ukraina, delegasi yang hadir Andriy Yermak, Rustem Umerov, dan 7 pejabat lainnya. Dari Eropa hadir Jerman, Perancis, Inggris, Italia, serta pejabat Uni Eropa. Sementara dari AS hadir juga Menteri Angkatan Darat Daniel Treskov. Pertemuan ini digambarkan sebagai momen paling menentukan bagi masa depan Ukraina. Para pemimpin Eropa menilai bahwa rencana Trump tidak menyelesaikan akar konflik dan justru membuka potensi perang baru. Apa saja alasan penolakan Eropa? Pertama, wilayah tidak boleh diserahkan sebagai imbalan agresi militer. Eropa menegaskan prinsip bahwa perbatasan tidak boleh diubah dengan kekuatan. Kedua, pembatasan militer Ukraina dianggap berbahaya. Jika angkatan bersenjata Ukraina diperkecil, Ukraina akan menjadi rentan terhadap serangan berikutnya. Ketiga, kedaulatan Ukraina harus dihormati. Ursula von der Leyen menegaskan Ukraina harus menentukan nasibnya sendiri. Dan terakhir, resiko Rusia mengulangi agresi. Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa Rusia akan kembali tanpa unsur pencegahan. Di sela-sela KTT G20 di Johannesburg, negara-negara barat menegaskan bahwa rencana Trump masih dalam tanda kutip memerlukan pekerjaan tambahan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya berada dalam salah satu momen terberat dalam sejarah modernnya. Ia menyebut tekanan terhadap Kiev sebagai yang paling berat. Zelensky menjelaskan ada 2 resiko besar, yaitu kehilangan martabat jika menyetujui rencana yang merugikan atau kehilangan mitra utama, yaitu Amerika Serikat. Zelensky memperingatkan bahwa menerima rencana itu berarti mempercayai seseorang yang telah menyerangnya 2 kali. Meski begitu, Zelensky tetap berjanji akan bersikap konstruktif dalam perundingan. Banyak pemimpin Eropa menilai rencana ini terlalu pro-Moskwa. Beberapa poin yang memperkuat kekhawatiran itu diantaranya Rusia akan diakui menguasai wilayah-wilayah yang direbutnya. Ukraina diminta mundur dari zona yang saat ini mereka pertahankan, dan ambisi Ukraina untuk masuk NATO dibatalkan. Bahkan sejumlah senator AS membandingkan draft awal rencana itu dengan draft keinginan Rusia. Putin menyebut
Rencana 28 poin itu bisa menjadi dasar penyelesaian akhir, namun mengancam akan merebut lebih banyak wilayah jika Ukraina menolak. Donald Trump sendiri pernah mengeklaim bisa mengakhiri perang dalam sehari. Namun kenyataannya jauh lebih kompleks. Hubungannya dengan Zelensky sempat memanas dan upaya mempertemukan Putin dengan Zelensky belum berhasil. Bahkan saat pembicaraan di Jenewa berlangsung, Trump kembali menyindir Ukraina yang dianggap tidak berterima kasih. Ya, penolakan negara-negara G20 terhadap rencana damai Trump menunjukkan bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan kompromi sepihak. Bagi Ukraina, perang bukan hanya soal wilayah, tetapi tentang keberadaan negara. Bagi Eropa, perdamaian yang menguntungkan agresor hanya akan membuka pintu konflik baru. Dan bagi dunia, Jenewa menjadi ujian apakah diplomasi masih mampu menahan gelombang geopolitik global.